seluruh administrasi sampai pengurusan berkas-berkas seluruhnya kami yang nanggung, kami yang ngurus. Diurus sampai tuntas. Sampai tuntas? Sampai tuntas. Ini benar? Benar, terbukti Pak. Bahkan pulangnya pun mereka kami antar lagi ke rumah sampai selesai. Kok mau? Kalau orang bilang itu gerakan politik lah, gimana tuh tanggapan? Ya sekarang gini, walaupun gerakan politik mau tidak, yang pastinya ini gerakan ini sangat dibutuhkan masyarakat Pak. Betul. Nah karena walaupun gerakan politik banyak Pak, gerakan politik di dunia ini diakuin aja ratusan. Iya. Tapi tidak ada yang seperti gerakan Pak Yudi Purnanugraha. Ini nyata ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat juga untuk bisa menyikapinya. Mana politik yang bagus, mana politik yang hanya modus, itu Pak. Mana politik yang bagus, mana politik yang modus. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo disupport channel ini dengan cara diklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya sudah ada seorang narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sampurna. Namanya Sampurna ya? Sampurna Pak. Apakah sesempurna itu? Tidak. Sampurna hanya milik Allah. Wah, Sampurna apa sempurna? Sampurna. Rokok? Bukan. Oke, Pak Sampurna ini adalah orang yang mungkin sebagian orang yang melihat pergerakannya agak meluyukan, ataupun ada yang membuat enek. Gerakannya adalah mengantar jemput orang sakit, enggak? Yang saat ini tergabung dalam relawan YPN. Benar Pak Sampurna? Benar. Jadi sehari-hari gitu kerjanya? Ya Alhamdulillah, kami tergolong dari relawan YPN ini, tergabung dari LSM Geram Banten Indonesia. Nah dengan gerakan yang sama, istilahnya itu kita sebagai kontrol sosial, tergabunglah sosok Yudi Purnanugraha ini yang menyeport gerakan kami dari 2019. Jadi selama ini Pak Yudi ini menjadi ketua pembina kami. Nah disitulah kadang orang bertanya, kok LSM Geram bisa masuk di politik? Padahal menurut kami itu nggak ada unsur-unsur ke sana. Kita Pak Yudi sebagai wakil satu Dewan DPRD memang kan menyuarakan wakil rakyat, menyikapi, membantu untuk membantu masyarakat. Nah kami LSM Geram juga kontrol sosial, jadi kami padukan lah. Jadi yang kami pelajari, yang kami dalami dari dulu, ya untuk membantu masyarakat, terutama di bagian bidang kesehatan. Karena sejauh ini saya yang sebagai masyarakat biasa, itu sangat membutuhkan ialah kesehatan Pak. Karena kalau kita ini swadaya masyarakat, kebanyakan ketemu itu masyarakat yang tidak mampu. Dia tidak mampu, dia mengalami sakit yang sudah sampai menahun, sampai memang terkapar. Nah dia untuk berobat tidak bisa karena dia tidak memiliki kartu jaminan sehat. Utama mereka tidak tahu kalau program-program ada program sehat segala macam kan. Nah dengan adanya kami relawan YPN bersama LSM Geram, sosialisasi kami ke daerah-daerah. Nah semakin hari semakin dikenal. Jadi orang itu tahu dari satu ke satu, akhirnya alhamdulillah satu Kabupaten Oku ini mungkin ujung ke ujung sudah kita bantu. Oke. Nah ini kan semacam ada simbiosis mutualisme lah ya. Artinya gerakan relawan, lembaganya
lembaganya Pak Sampurna dengan sosok YPN ini ada connect ya. Ya, Maksud saya itu disupport ini. Ya, gerakan support. ini. Penuh. penuh. Apa aja bentuk dukungan support? Ya, contoh Pak ya, kita ini kan bergerak. Bergerak itu memang butuh yang pasti ya untuk kita kunjungan. Untuk kunjungan itu ya transportasi, untuk anggota kita sana sini uang minyak. Bahkan seluruh pengurusan berkas-berkas itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu sepenuhnya ditanggungkan oleh Pak Yudi Purnanugraha. Nah, karena pemberkasan itu ya materai, ya fotokopi, belum yang kita pengurusan itu Pak, nggak segampang sesuai dengan pemberitaan Pak. Iya. Nah, satu pasien itu pun membutuhkan waktu kadang 2 hari. Iya. Kita pengurusan minta keterangan tidak mampu dari desanya, dari evakuasinya, bahkan ke dinas-dinasnya kan. Nah, itu kadang nggak cukup sehari. Ada yang kurang berkas, kita balik lagi ke desanya. Ada yang kurang foto, kita foto lagi, kita printkan. Itu semua butuh biaya. Dan juga Pak Yudi ini alhamdulillah memfasilitasi juga untuk seluruh kalangan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk menyiapkan armada ambulan Pak, ambulan gratis 24 jam. Jadi khusus masyarakat di Kabupaten Oku apabila butuh, ada yang meninggal, ada yang butuh ambulan, sampai keluar kota Pak kami Pak, sampai pernah ke Pulau Jawa, itu pun kami bantukan dari Pak Yudi ini. Semuanya gratis Pak, bukan karena Pak Yudi ini mandang dia warga Oku aja, bukan. Yang bukan mungkin nggak memilih dia pun dibantu. Disitulah kami ngerasa tersanjung, berarti Pak Yudi ini memang sosialnya tinggi. Jadi layak untuk kami dukung sampai dia menjadi pimpinan Oku ini. Nah, awal mulanya Pak Sampurna tanda kutip mau melakukan gerakan sosial ini apa nih? Yang apa ya, men-triggernya itu apa? Karena itu pernah saya rasakan sebelum saya menjadi megang lembaga. Saya sebagai warga biasa, ya termasuk yang dialami diri saya sendiri Pak. Tempo hari ibu saya sakit. Ya. Nah, ibu saya sakit ini dari rumah sakit, ya rumah sakit nggak saya sebutkan lah ya, ada di Batu Raja ini. Pada tahun 2017 itu, ibu saya punya KIS, pada punya BPJS kelas 1. Tapi dari rumah sakit diharuskan bayar ambulan sama bayar perawatnya 1,5 juta. Nah, kalau tidak ada duit 1,5 juta itu tidak berani mereka ngirim dirujuk ke Palembang. Nah, sedangkan kami mau pakai mobil sendiri, mereka nggak mengantar. Tidak bisa kalau nggak bayar boleh. ambulan. Tidak boleh. Makai kendaraan sendiri tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya karena keadaan ibu saya saat itu memang membutuhkan oksigen. Membutuhkan perawat di dalam kendaraan, takut ada apa-apa. Nah, tapi kayak mana kalau keadaan kami dulu tidak mampu, tidak ada. Nah, di situ saya tanamkan semenjak 2019 pertama saya megang LSM, memang tujuan saya untuk membantu masyarakat. Nah, ketika berapa dari sebulan kalau nggak salah kami bergerak, Pak Yudi Purnanugraha langsung menawari bantuan untuk memfasilitasi apapun kebutuhan saya. Jadi semenjak Pak Yudi ini menjadi Dewan Pembina kami, bahkan jauh sebelum saya tahu Pak Yudi ingin mencalonkan jadi Bupati, beliau kemarin wakil DPRD, cuman sosialnya tinggi Pak. Jadi semua kebutuhan kami kalau untuk bantu orang sakit segala macam difasilitasi. Nah, mungkin dengan gerakan kami ini selama ini banyak masyarakat yang terbantu segala macam. Ya banyak dukungan dari masyarakat ini untuk memaksa Pak Yudi mencalonkan diri Pak. Nah, itu. Artinya triggernya itu pertama kali berdasarkan kasusnya ibu sendiri yang begitu sulitnya mendapatkan Pak, fasilitas kesehatan. Ketemulah dengan Pak Yudi dan klub. Dan juga saya rasa Poksi kami tidak menyalahi aturan di ADART Pak. Karena lembaga swadaya masyarakat ialah kontrol sosial, pendampingan. Jadi keinginan untuk membantu orang itu dibantu oleh. Karena saya ingin
jangan ada lagi masyarakat atau yang mengalami seperti kami. Dia pengen berobat, dia pengen sembuh, tapi tidak ada biaya. Oke, artinya sejak 2019 ya bergerak Ya, ini? 2019. Sudah berapa banyak orang yang dibantu? Kalau seberapa banyak Pak, mungkin tidak terhitung lagi Pak. Terhitung. Karena dalam yang bulan 1 ini aja Pak ya, bulan 1 ini aja 2024 ini sudah 22 pasien yang sudah kita bantu, kita evakuasi, bahkan ada yang ke Palembang sampai tuntas Pak. Ini yang dibantu nih orang macam apa nih? Ya contoh Pak ya, warga setempat itu mengalami sakit demam tinggi. Sampai memang tidak bisa bangun, sampai ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 bulan, ada yang sakit menderita sampai lumpuh. Nah mereka tidak ada sosialisasi Pak dari pemerintah. Contoh, kalau sakit mereka takut karena nggak ada biaya. Mereka tidak tahu kalau istilahnya itu sakit ini kita ada hak untuk sehat. Nah mereka tuh kebanyakan berpikirnya kayak mana ya gitu ya, aku ini nak berobat tapi nggak ada duit. Nah terus ada yang menyampaikan kalau mau berobat gratis ialah program Pak Yudi. Karena program Pak Yudi ini kesosialannya memang alhamdulillah sudah sampai pelosok-pelosok di Kabupaten Oku ini Pak. Karena dari hasil yang sudah berhasil itu kan dari masyarakat ke masyarakat bercerita. Jadi bentuk bantuan yang diberikan kepada mereka yang butuh itu apa nih? Bentuk nyatanya, apakah hanya mengantar, menjemput, atau bagaimana? Tidak Pak, dari seluruhnya. Contoh, dia laporan, Ya. langsung kita tindak lanjuti. Kita datangi, kita lihat, nggak perlu kita berpikir panjang lagi, karena program sosial Pak Yudi ini tidak mengizinkan ada masyarakat yang menderita sakit. Jadi kami minta izin keluarga, bahkan banyak permohonan dari keluarga juga kan. Dia klop, kami bicarakan kalau memang mau dibantu, kami bantu. Kami bawa Pak ke rumah sakit. Sudah di rumah sakit, pihak keluarga itu memang duduk manis, khusus nungguin keluarganya. Seluruh administrasi sampai pengurusan berkas-berkas, seluruhnya kami yang nanggung, kami yang ngurus. Diurus sampai tuntas. Sampai tuntas? Sampai tuntas. Ini benar? Benar, terbukti Pak. Bahkan pulangnya pun mereka kami antar lagi ke rumah. Sampai selesai. Kok mau? Ya sudah panggilan jiwa Pak. Sudah komitmen kami sebagai megang mandat perintah dalam menjalankan program Pak Yudi. Program kesosialannya ya kami dengan senang hati Pak. Karena sesuai juga udah keinginan paling dalam Pak. Oke. Ini kan hal yang baik ya, hal yang baik, hal yang mulia. Tapi kan tentunya tidak semua orang ada yang suka ya. Nah kira-kira ada tidak pertentangan awalnya gimana dulu? Ya alhamdulillah Pak. Dari pertama memang mungkin ya persepsi orang menilainya sisinya dengan politik. Ya. Kalau sisi dengan politik memang mungkin kami dibenci Pak. Karena membuat orang mungkin bahaya nih orang. Ya. Gerakannya luar biasa. Tapi kalau di masyarakat Pak, saya alhamdulillah. Seandainya maaf yang ngomong, kita ada kendala, mungkin satu desa itu siap turun untuk membantu saya. Karena mereka ngerasa aku ini dinilai bantu dengan tulus. Nah di sisi lain pun mereka itu ngerasa terbantu. Luar biasa. Nah jadi apresiasi masyarakat lah yang buat kami nambah, nggak ada urusan lah. Bagi orang nggak senang bodoh amat lah. Yang penting kami berjalan dengan voksi benar dan membela masyarakat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah untuk ke depan ini sampai saat ini tidak ada lagi yang istilahnya itu yang seperti yang tidak senang itu kan. Alhamdulillah sekarang lurus saja. Jadi kalau orang bilang itu gerakan politik lah, gimana tuh tanggapannya? Ya sekarang gini, walaupun gerakan politik mau tidak, yang pastinya ini gerakan ini sangat dibutuhkan masyarakat Pak. Betul. Nah karena walaupun gerakan politik banyak Pak, gerakan politik di dunia ini diakuin aja ratusan. Iya. Tapi tidak ada yang seperti gerakan Pak Yudi Purnanugraha. Ini nyata ini, tidak hanya nyata. menyediakan ambulan, tapi Iya. mengantar, menjemput, mengurus administrasi dan lain sebagainya. Sampai tuntas. Luar biasa ya. Ini personilnya ada berapa orang? Alhamdulillah personil kita ada 12 orang Pak. 12 orang. Iya. Bentar, kalaupun memang fokus ke sana, kalau bicara ada perlu dari mana?
Dapat apa, Pak? Duitnya misalnya. Oh, Ya kan iya. kadang-kadang orang bicaranya materi ya. Nah, sekarang kalau untuk bicara dapat duit, alhamdulillah Pak, yang terdiri dalam LSM Gram ini punya kerjaan masing-masing Pak. Oke. Saya membina di situ ada ya minimal pekerja bangunan, tukang sinso, bengkel. Jadi mereka itu saya buat agenda jadwal. Oh. 2 hari ini, 1 hari ini. Jadi mereka tuh tetap bisa kerja, tapi jadwal mereka dia bertanggung jawab untuk ikut saya. Yang pasti saya tidak bisa libur Pak kalau saya. Oh. Ini artinya gratis ya? Gratis Pak, 0 rupiah? 0 rupiah. Pakai mobilnya, ambulannya Iya. YPN, diurusi administrasinya, mereka nggak bayar? Tidak bayar. Bahkan bukan lagi armada ambulan EPN Pak. Ambulan pribadi kami pergunakan, ada 3 armada saya Pak. Yang standby ketika darurat yang memang harus dikejar cepat. Yang kalau keburu waktunya saya dari rumah ke posko ini mungkin akan waktu 5 menit, apa seperempat jam. Nah, sedangkan orang mau melahirkan kan mau cepat. Jadi terpaksa pakai mobil armada Pak YPN juga yang ada di sekretariat kita. Oke. Artinya yang dibantu ini memang mereka murni tidak mampu? Ya, yang sepertinya seperti itu Pak. Yang pastinya tidak mampu untuk pembiayaan Pak. Yang paling miris pernah tidak melihat yang dibantu? Oh pernah Pak. Seperti apa coba? Yang sampai memang keadaannya tuh layak benar. 1 dia janda, 2 rumah tidak ada numpang tempat orang. Terus itu memang tidak layak benar. Dia menderita sakit lumpuh. Sampai makan itu ditanggung sama tetangga sekitar. Sampai di apa nama itu dapat dari sekitarnya itulah selama ini. Nah, semenjak ditanganin kita sampaikan ke dinas-dinas. Alhamdulillah juga dinas sosial pernah langsung menurunkan karena laporan kami ini ditindaklanjuti. Bahkan ada juga yang menderita sakit OGDJ. Setelah penemuan kami kita bawa kemarin sampai kita titipkan ke rumah singgah Kabupaten Oku. Jadi alhamdulillah Pak, LSM Gram bersama Relawan YPN ini bukan hanya membantu orang sakit Pak, penyelesaian semua masalah masyarakat yang benar-benar tidak bisa mengatasinya. Nah, ketika membantu orang itu ada tidak mungkin pertentangan dengan instansi terkait? ya untuk alhamdulillah untuk sampai selama ini ya paling mereka juga nggak secara nyata untuk berdebat atau segala macam. Ya mungkin sedikit banyak lah ibaratnya itu kita pengurusan berkas yang harusnya sudah istilahnya kadang itu menurut kami benar, kadang oh ini kurang, ini terpaksa kita balik lagi ke desa setempat untuk memenuhi syarat cuman administrasi. membutuhi persyaratan tuh lah yang Tapi kalau nolak gitu ada nggak? tidak Nggak ada kalau nolak ya kita bicara masalah undang-undang. Iya. Kita juga kan bergerak ini secara undang-undang Pak. Punya hak kita juga kan. Iya. Kayak di rumah sakit kita punya hak sebagai pasien. Iya. Dokter rumah sakit punya hak juga, hak dia juga ada. Yang penting kita jangan saling ganggu hak. Oke. Nah itu. Yang paling jauh mana dong ngantar orang pasien? Alhamdulillah sampai kalau di Oku ini Gunung 3 Ulogan sampai ujung. Kalau di daerah Lengkiti sampai Desa Pajarjaya sampai ujung. Luar kota? Luar kota sampai Tangerang kemarin. Tangerang, Lampung Selatan. Nah, terus kalau di Oku ini sampai Sukapindah. Desa Sukapindah semua. Itu udah tidak terhitung lagi Pak yang dibantu. Jadi nganter orang sampai ke Tangerang tadi pakai ambulan sendiri? Pakai ambulan kita. Minyak sendiri? Seluruhnya Pak Yudi semua yang nanggung. Gitu. Gak banyak orang seperti itu ya? Ya mungkin ya, disitulah saya juga langsung menetapkan diri. Pak Yudi lah yang layak jadi bupati Pak. Nah, karena dia dengan uang sendiri pun mau. Iya. Bagaimana dia jadi bupati? Iya. Betul. Pengalaman unik atau menarik ketika melakukan kegiatan sosial ini apa? Ya banyak Pak. Coba diceritakan. Tantangannya luar biasa. Apa? Ya kadang jam 1 malam orang mau melahirkan sampai hampir-hampir melahirkan di dalam mobil. Pernah itu kejadian? Hujan petir malam itu kita tidak pandang waktu. Mungkin alhamdulillah juga Allah ini menakdirkan Pak Yudi ketemu kami. Jadi yang Pak Yudi punya keinginan penuh untuk membantu masyarakat, kami juga siap lahir batin membantu masyarakat. Jadi klub. Klub. Nah itu.
Jadi untuk urusan kaitannya jika apabila ada orang yang bilang ada kaitannya dengan politik itu sudah nomor sekian kali ya? Nah, itu bahkan sekarang ini udah nggak kami dengar lagi, Pak. Karena hal-hal seperti itu nggak perlu lagi kita pikirkan. Yang penting kami bergerak membantu masyarakat. Nah, karena kalau kita dengarkan orang, karena politik segala macam, terlambat kita bantu orang bisa bahaya, Pak. Iya. Nah, itu. Jadi saya mohon kepada masyarakat juga untuk bisa menyikapinya. Mana politik yang bagus, mana politik yang hanya modus, itu, Pak. Mana politik yang bagus, mana politik yang modus. Ini bagus. Sangat dibutuhkan masyarakat. luar biasa ya. Iya. Quote-nya bagus itu. Mana politik yang bagus, mana yang modus. Oke. Goalnya apa, Pak Sampurna? Goalnya? Ya keberhasilan, Pak. Keberhasilan orang yang sakit bisa dengan keadaan sehat, sembuh. Itu. Jadi dari dia tadinya pulang kita gendong, pulang udah bisa jalan. Sehat, keberhasilan kami itu. Itu quote yang kedua ya? Nah, itu. Pergi digendong, pulang di jalan. Nah, pulang berjalan. Oh, biasa. Oke, pergi nangis, pulang tersenyum. Nah, itu ungkapan-ungkapan apa ya? Yang Mas Sampurna harapkan sebenarnya apa nih dari gerakan ini nih? Ya, gerakan harapan saya cuman ingin membantu masyarakat, Pak. Jangan sampai masyarakat itu ada yang menjerit tidak terdengar oleh pemerintah, Pak. Sedangkan kami blusuk-blusukan ke dalam. Jadi masyarakat tuh sudah punya nomor HP saya, Pak. Dari ujung ke ujung, terutama masyarakat itu minta nomor kan. Jadi di sini sakit ngebel. Makanya sehari itu mencapai 5 kali 6 kali kami kegiatan. Nah, terakhir apa nih yang mungkin perlu mungkin dibutuhkan juga ya sosok-sosok Yudi lebih banyak lagi kali ya? Oh, sangat. Saya berharap di Oku ini yang membenci Yudi jangan, tapi menirulah gerakannya, menirulah kesosialannya untuk berlomba membantu masyarakat. Itu, Pak. Nggak perlu dibenci, tapi ditiru Jangan, saja. kalau benci orang baik, berarti dia nggak baik dong, Pak. Gimana? Ya kalau orang yang benci Pak Yudi, berarti dia itu orang nggak baik. Karena Pak Yudi orang baik. Nah, itu. Oke lah. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup Bang Wiwin, aman lah itu. Oke, Bu. Terima kasih Pak Sampurna. Ya, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan gerakannya terus berjalan dan mudah-mudahan makin bisa luas lagi membantu masyarakat. Amin. Dan amin. kita doakan mudah-mudahan pensupportnya Pak Sampurna ini bisa sehat terus. Amin. Sehingga bisa membantu apa yang Pak Sampurna lakukan. Makasih Pak. Sama-sama, Sampurna, ya. Bang. Terima kasih. Oke. Demikian teman-teman pergesahan kami dengan Pak Sampurna, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Orang baik tidak perlu dibenci, tapi tirulah apa yang dilakukannya. Betul. Ya. Kami akhiri pergesahan kami pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.